Salve. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita mengawali hari baru dengan mendengarkan Injil Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Maka anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema renungan hari ini adalah Ayo Bertobat. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria yang mempersembahkan hidupnya untuk Allah. Persembahan diri itu diwujudkan dengan menyediakan diri untuk dipakai Allah dalam karya keselamatan Allah. Ia merupakan contoh orang beriman yang berbakti kepada Allah, meskipun harus melalui jalan yang berliku, terjal dan sulit. Ia telah memberikan hidupnya secara total dengan melahirkan, mengasuh dan menemani Yesus sampai di Bukit Golgota. Ia juga mempersembahkan hidupnya kepada Allah dengan menjadi istri yang setia bagi Yosef suaminya. Kita sebagai orang Kristen diharapkan dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang diwujudkan dengan selalu bekerja secara baik, jujur, dan bertanggung jawab, mempunyai pikiran dan tindakan yang positif terhadap orang lain, mempunyai hati yang lembut, sehingga mudah mengampuni orang yang bersalah. Sakeus, kepala pemungut cukai itu, sedang mencari nilai hidupnya. Harta kekayaan sama sekali tidak membawa kepuasan, kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Dia berusaha mencari dan mencari, dan pada akhirnya dia menemukan semua kerinduan dan harapan hatinya dalam diri Yesus, dan dia berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perjumpaan Sakeus dengan Yesus membawa sukacita yang besar. Dia mengalami hidup baru di dalam Yesus. Harta kekayaan yang berlimpah-limpah tidak lagi berarti baginya. Dia memperoleh inspirasi baru mengenai harta kekayaan, bahwa semua ini hanya bernilai dan bermakna jika diperuntukkan bagi kepentingan dan kesejahteraan orang banyak. Kekayaan cumalah sarana, bukan tujuan hidup yang sebenarnya. Sarana yang mengantarkan manusia kepada hidup sejati di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita cenderung membenci orang lain yang berbuat salah kepada kita. Sementara jika kita yang melakukannya, kita mohon untuk dimengerti. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Yesus tidak membenci para pendosa. Ia malahan selalu mendatangi para pendosa dan mengajaknya bertobat. Meneladan Yesus, marilah kita beri kesempatan orang lain memperbaiki diri. Bukankah kita juga rindu diberi kesempatan yang sama? Pertobatan sejati membuahkan perubahan sikap hidup menuju pribadi yang lebih baik. Maka, ayo bertobat sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini,
Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan kita kasih, aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.